Craft. Tongkat kayu dengan diameter 20 cm hancur karena pukulan Henry dan setengahnya jatuh ke lantai. Para siswa yang masih mengoceh tiba-tiba tercengang, mulut mereka terbuka lebar, tidak dapat bersuara. Pelatih Chenlong yang mengatakan sebelumnya bilang tidak bisa mematahkan tongkat kayu ternyata bisa mematahkannya dalam satu pukulan. Wow, luar biasa, Florent. Lihat, pelatih kita sangat luar biasa, dia mematahkan tongkat kayu dengan satu pukulan. Teman di sampingnya meraih lengan Florent dan terus menggoyangkannya, wajah kecilnya penuh kegembiraan. Florent juga melihat tongkat kayu yang patah, pada saat ini, senyum memenuhi wajahnya yang lembut. Bagaimanapun Florent masih kecil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bangga, tentu saja dia luar biasa karena dia adalah ayahku. Ini adalah kalimat yang sangat tidak logis, kedengarannya karena Henry adalah ayahnya, jadi dia luar biasa. Namun para siswa tidak memperdulikan hal ini, ketika mereka mendengar bahwa Henry adalah ayah Florent, mereka berseru dengan keras. Wow, Florent memiliki ayah yang sangat kuat, ayahnya benar-benar bisa mematahkan tongkat kayu dengan satu pukulan. Dia benar-benar seorang master. Ya, ayah Florent seperti master dalam film. Dia mematahkan tongkat kayu dengan satu pukulan, sangat hebat. Huff, ini bukan apa-apa, ayahku juga sangat hebat. Dia mematahkan sumpit dalam satu gerakan tadi malam, Hercules. Ketika teman-teman sekelas lainnya sedang mengobrol, teman di sebelah Florent menarik lengannya lagi. Florent, apakah kita teman baik? Florent mengangguk, ya, kenapa? Kalau gitu bolehkah aku bertukar ayah denganmu? Aku tidak menginginkan ayahku lak, dia sama sekali tidak baik. Tidak bisa, itu ayahku, tidak ada yang boleh mencurinya dariku. Florent sangat senang, itu jelas disebabkan karena seruan para siswa dan fakta bahwa teman baiknya ingin bertukar ayah dengannya. Ayahnya begitu mengagumkan, ini membuat Florent bangga memiliki ayah seperti Henry. Melihat Florent yang bahagia dan para siswa yang bersemangat, Henry tersenyum dan bertepuk tangan lagi, memberi isyarat agar mereka diam. Setelah itu, Henry dengan sungguh-sungguh menginstruksikan mereka bahwa perilaku barusan itu berbahaya dan tidak boleh dicontoh. Setelah menunjukkan keahlian yang sebenarnya, Henry sebagai pelatih pengganti secara alami diakui oleh para siswa dan mereka dengan senang hati mendengarkan kata-kata Henry. Oleh karena itu, proses pengajaran selanjutnya menjadi sangat lancar, semua siswa patuh dan berperilaku baik, membuat suasana kelas sangat hidup. Kepala sekolah datang untuk melihat bagaimana kelas pertama pelatih pengganti berlangsung, jadi dia datang keluar jendela ditemani oleh Amber. Melihat Henry mengajar dengan perhatian dan merasakan keaktifan para siswa, kepala sekolah mengangguk ringan dengan senyum di wajahnya. Guru Dakota, pacarmu cukup baik. Amber dengan cepat melambaikan tangannya, tidak kepala sekolah, dia bukan pacarku. Kepala sekolah mengangguk dengan senyum penuh arti, oke, tidak, lihat, kamu bahkan malu. Tanpa memberi Amber kesempatan untuk menjelaskan, kepala sekolah pergi, membuat Amber sangat tidak berdaya. Tapi saat melihat Henry di ruang pelatihan lagi, senyum muncul di wajah Amber. Henry dapat diakui dan dipuji oleh kepala sekolah. Sebagai orang yang merekomendasinya, Amber sangat bangga. Tidak jauh dari lantai yang sama, Markus berdiri di pintu kantor, dia cukup kesal saat melihat pemandangan ini. Mengapa seorang pelatih pengganti buruk tanpa penghargaan apapun bisa memenangkan hati Amber? Bahkan kepala sekolah memuji dia karena kebaikannya, apa bagusnya dia. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Henry adalah sampah yang hanya pantas dibuang ke tempat sampah. Dengan pembangkangan di dalam hatinya, Markus berjalan menuju Amber. Ketika Markus mendekat, wajahnya penuh dengan senyum, Guru Dakota, kamu sangat cantik hari ini, seperti. Dipenuhi dengan retorika yang luar biasa, ketika Markus hendak memuji, Amber langsung berbalik untuk pergi. Melihat Amber yang berjalan pergi, Markus sangat marah hingga seluruh tubuhnya akan meledak. Kenapa dia tersenyum saat melihat Henry? Tapi dengan dirinya sendiri begitu dingin.
Bagaimana dia bisa kalah dari Henry? Melihat Henry melalui jendela, Markus merasa semua darahnya mendidih karena amarah. Jadi dia tidak pergi, tapi tetap berdiri di luar ruang pelatihan. Setelah kelas selesai dan semua siswa meninggalkan ruang pelatihan, Markus memblokir Henry yang akan keluar. Aku peringatkan, sebaiknya kamu segera keluar dari sekolah dan jangan pernah kembali lagi. Dengan kemarahan di hatinya, mata Markus seolah memuntahkan api saat dia memperingatkan Henry dengan mengancam. Menghadapi peringatan ini dan Markus, Henry memilih untuk mengabaikannya, menabrak bahunya yang menghalangi pintu, kemudian berjalan keluar. Ekspresi penghinaan Henry membuat Markus semakin marah dan dia berharap bisa langsung meninju dan memukulinya. Tapi Markus yang pernah bertarung dengan Henry sebelumnya tahu betul bahwa dia bukan lawan Henry, jadi dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia tidak berani menggerakkan tangannya, tapi dia berani berbicara dan menyodok sisik Henry. Percaya atau tidak, aku akan mengusik Floren mulai besok. Aku dekan sekolah, aku bisa mengusik siapapun yang ku mau. Aku punya cukup kekuasaan, aku bisa membuatnya berdiri di setiap kelas. Mulai besok dan seterusnya, dia hanya akan berdiri di kelas untukku. Aku akan membiarkannya berlari 100 putaran di taman bermain, aku akan membiarkannya bertanggung jawab atas kebersihan seluruh kelas, dia hanya bisa dengan patuh membersihkan untukku, bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun di lantai untuk hal-hal lain. Henry dapat mengabaikan Markus, tapi selama menyangkut Floren. Henry yang sudah berjalan beberapa langkah, kembali ke sisi berlawanan dari Markus. Pada saat ini, wajahnya mencibir, tapi matanya berubah menjadi galak, seperti harimau ganas yang anaknya terancam. Menjangkau dengan satu tangan, Henry langsung meraih leher Markus dan mengangkat tubuhnya dengan mudah sementara leher Markus berada dalam cengkeraman mautnya. Jika Floren menderita hukuman apapun karenamu, aku akan mematahkan lehermu. Kata-kata dan tindakan Henry membuat Markus merasa takut di dalam hatinya. Ketakutan semacam ini berasal dari naluri, karena Markus benar-benar bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh Henry. Tidak perlu menghukum Floren sekarang, bahkan jika Markus mengatakan satu ancaman lagi, kematiannya sendiri sepertinya akan datang. Tentu saja Markus tidak bisa mengatakan sesuatu yang mengancam lagi, bukan hanya karena dia tidak berani, tapi lehernya juga dicekik begitu kuat hingga dia kesulitan bernapas, apalagi berbicara. Tepat pada saat ini, ada teriakan di kejauhan, "Ayah, sekolah sudah selesai, ayo pulang." Mendengar teriakan Floren, niat membunuh di wajah Henry berangsur-angsur menghilang, tubuh Markus yang terangkat juga diturunkan. Berbalik, Henry berjalan menuju Floren dengan senyum di wajahnya, "Oke, ayo pulang." Memegang lehernya yang hampir putus, Markus berjongkok di pintu kelas dengan terengah-engah. Barusan Markus benar-benar merasakan ancaman kematian, pada saat ini, dia semakin marah karenanya. "Henry, aku tidak akan pernah melepaskanmu, sama sekali tidak, aku bersumpah." Henry tidak bisa mendengar sumpah Markus, saat ini dia sudah pergi bersama Floren. Setelah turun, mereka berdua sampai di gerbang sekolah, bersiap menyapa Ember untuk pulang. Tapi pada saat ini, sebuah van perak mendekat dan akhirnya berhenti di samping Henry. Saat berikutnya, Minfuk keluar dari mobil dan datang ke sisi Henry. "Tuan Chenlong, seseorang memberimu sesuatu."